Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 496-500. Anjing berstandar ganda, Yunting Group tidak membutuhkannya, tapi Sansing Group membutuhkannya. Ye Junlin mencibir. 3. Ye Junlin menyela lagi, izinkan saya bertanya, siapa yang memberikan hak untuk mengubah proyek amal Yunting Group menjadi Sansing Group? Apa hak yang besar, proyek 1 miliar seperti ini ubah? Kamu Junlin berbicara dengan tajam, berhubungan dengan permasalahan utama. He Jian tidak tahan lagi. Tuan Fang, siapa ini? Apakah Anda di sini untuk membuat masalah? Ini semua menjadi urusan internal Federasi Amal saya. Ada apa? Apakah Anda ingin menyelidikinya? Ucap He Jian dengan marah. Oke, kenapa tidak memeriksanya? Ye Junlin mencibir. Kemarilah, kirim mereka keluar. He Jian tidak ingin berbicara, jadi dia menyapa orang-orang untuk mengantar mereka pergi. Tapi Ye Junlin menghentikannya. Tidak, masalah ini harus dijelaskan dengan jelas. Mengapa proyek amal Yunting diubah menjadi Sansing Group? Bagaimana jika saya tidak mengakui bahwa itu disumbangkan oleh Yunting Group? Saya hanya mengakuinya. Bagaimana tentang mengubahnya menjadi grup Sansing? He Jian benar-benar kesal dengan Ye Junlin, dan bertanya di depannya. Senyuman di bibir Ye Junlin semakin dalam. Oke, jangan menyesal. Aku akan menyesalinya. Konyol, katakan, proyek ini disumbangkan oleh Sansing Group, dan tidak ada hubungannya denganmu. Singkirkan, setelah keluar. Fang Ziking melambai tak berdaya melambaikan tangannya. Lihat, ini adalah sikap Federasi Amal. Saya harus kembali dan bertanya kepada Tuan Lu apa yang harus dilakukan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. 2. Kembali ke Yunting Group, Ye Junlin datang ke kantornya. Menghubungi sekretaris penuh waktu Ni Xiaoyun. Xiaoyun, siapa yang bertanggung jawab atas Federasi Amal Suzhou Hangzhou? Ye Junlin bertanya, pemimpin, ketua Sui Zhen yang bertanggung jawab. Baiklah, mari kita bicara dengan Sui Zhen segera, biarkan dia datang ke tempatku. Suara Ye Junlin sedingin besi. Segera Sui Zhen dan beberapa eksekutif senior Federasi Amal datang ke Yunting Group dengan keringat dingin. Di kantor, kelima Sui Zhen berdiri di sana dengan kepala tertunduk, keringat dingin menetes dari dahi mereka. Mereka bahkan tidak berani menghapusnya. Orang yang duduk di depanku terlalu menakutkan. Bukan hanya wakil pemimpin Suhang, tapi yang lebih penting, Jenderal Kunlun. Mengapa Yuan Sanhe pergi? Itu karena dia. Mengapa grup Sansing tiba-tiba keluar dan melakukan apapun yang diinginkannya di Provinsi Jiangnan? Alasan utamanya adalah Yuan Sanhe telah tiada, dan orang-orang yang menindas grup Sansing telah tiada. Tapi yang ini menyelesaikan Yuan Sanhe dengan satu tangan. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Ye Junlin bertanya. Sui Zhen dan yang lainnya saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Pemimpin Ye, kami tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tahu di mana kamu berada sekarang? Ye Junlin mengetuk meja. Yunting Group, hah? Mungkinkah itu proyek amal Yunting Group? Sui Zhen sangat cerdas dan segera menyadarinya. Apakah kamu tidak tahu? Ye Junlin mencibir. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa proyek yang saya ambil uang dari Yunting Group menjadi milik Sansing Group? Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Tiba-tiba, wajahnya berubah tiba-tiba, dan suaranya sangat dingin. Baru saja saya pergi ke Federasi Amal untuk menanyakan. Tetapi mereka bersikeras bahwa itu disumbangkan oleh grup Sansing, dan mengusir saya. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, kelima Sui Zhen hampir mati ketakutan. Plop, Sui Zhen tidak bisa berdiri diam, dan jatuh ke tanah dengan terhuyung-huyung. Dan hal ini, karakter ini pergi ke Federasi Amal dan dikeluarkan. Ini, siapa yang memakan hati beruang dan isi perut macan tutul?
Mempertaruhkan ketidaksenangan dunia ini sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir, Sue Zhen terengah-engah. Bos Ye, kita tidak tahu tentang ini sama sekali. Ye Junlin mengetuk meja dan berkata, ini adalah hal kedua. Mari kita bicarakan hal pertama dulu, tidak tahu jika itu sudah jelas. Aku Ye Junlin akan memeriksanya sendiri. Puff, beberapa orang akan takut muntah darah. Bisakah orang ini memeriksanya sendiri? Sebelumnya, Zhou Yuheng mungkin telah memusnahkan mereka sejak lama. Aku mengatakannya. Aku mengatakannya. Aku mengatakan semuanya. Petik 2. Sue Zhen segera berkata, itu adalah Yu Hui, agen umum Huaxia dari Sansing Group, yang datang kepada saya dan meminta saya untuk menukar 1 miliar yuan yang disumbangkan oleh Yunting Group ke Sansing Group, yang kebetulan sesuai dengan proyek yang disumbangkan oleh Federasi Amal. Dia berjanji untuk menyumbang ke Suzhou dan Hangzhou di masa depan 2 miliar, saya setuju saja. Sue Zhen berkata dengan rincin. Ye Junlin tersenyum. Dia berjanji untuk menyumbangkan 2 miliar di masa depan. Apakah dia memberi Anda kontrak? Iya. Janji lisan, tapi dia adalah agen umum Sansing Group di Tiongkok, dan saya ingin menepati janjinya. Sue Zhen menjelaskan. Bang, Ye Junlin membanting meja. Itu membuat Sue Zhen dan yang lainnya ketakutan hingga hampir kencing. Apakah kamu seorang siswa sekolah dasar? Percaya saja apa yang orang katakan. Ye Junlin berkata dengan marah. Pemimpin Ye, aku salah. Aku salah. Aku seharusnya tidak mempercayai omong kosongnya. Sue Zhen berlutut dengan bunyi gedebuk. Ayo pergi. Pergi ke Federasi Amal untuk memeriksa catatannya. Kata Ye Junlin, dimengerti, mengerti, ayo pergi sekarang. Sue Zhen mengangguk dan membungkuk. Fang Ziqing baru saja selesai menelepon Qilin ketika dia melihat Ye Junlin membawa sekelompok orang kepadanya. Halo Tuan Fang, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sue Zhen, Presiden Federasi Amal, dan saya di sini untuk meminta maaf. Silakan ikut kami ke Federasi Amal untuk menyelesaikan masalah ini. Kasih sayang, Sue Zhen berkata dengan cepat. Fang Ziqing tercengang. Setelah memanggil bantuan Lunang Xuan setengah jam yang lalu, Presiden Federasi Amal datang untuk meminta maaf secara langsung begitu cepat. Seberapa kuat bos misterius itu? Bukankah ini terlalu kuat? Fang Ziqing semakin mereka mengaguminya, semakin mereka menganggapnya sebagai kekasih impian mereka. Segera, semua orang datang ke Federasi Amal lagi. Biarkan He Jian keluar menemui saya, kata Ye Junlin ke meja depan, segera. He Jian bergegas keluar dengan sekelompok penjaga keamanan. Grup Yunting pasti bikin masalah kan? Mereka mengusirmu? Apakah Anda ingin membuat masalah lagi? He Jian berkata dengan marah. Ye Junlin menatapnya sambil mencibir dan berkata, kenapa? Apakah ini caramu menyapa orang? Kamu ini apa? Saya ingin menyapa Anda, kematian pengadilan. Teriak He Jian. Fang Ziqing berargumen, mengapa, bagaimana Anda sombong? Saya ingin memeriksa akunnya lagi, bukan, saya, Yunting Group, telah menyumbangkan 1 miliar yuan. Tidak mungkin, He Jian dengan tegas menolak. Saya beritahu Anda, mulai hari ini dan seterusnya, Federasi Amal tidak akan mengizinkan siapapun dari grup Yunting untuk masuk, kami juga tidak menerima sumbangan dari Anda. Kamu mempunyai kekuatan yang besar, apakah kamu masih ingin menutupi langit dengan satu tangan? Fang Ziqing bertanya, ya, kami mempunyai keputusan akhir mengenai kegiatan amal suhang, tutupi langit dengan satu tangan tunggu. Beberapa direktur lain juga berkata satu demi satu. Ye Junlin memandang mereka dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tampaknya asosiasi amal ini biasanya sangat mendominasi. Dan para direktur ini punya banyak minyak dan air. Hanya dengan sekali pandang, dia menemukan beberapa orang memakai jutaan jam tangan. Kalian sangat berani, pada saat ini. Ledakan teriakan terdengar. Sue Zhen, Presiden Federasi Amal, muncul. Kenapa kamu presidennya?
Wajah He Jiangang berubah drastis di tengah-tengah kutukan, dan dia memandang orang itu dengan tidak percaya. Wakil Presiden Zhang, Wakil Presiden Yu, mengapa kalian semua ada di sini? He Jian dan beberapa direktur lainnya ketakutan. HMPH, jika aku tidak muncul lagi, Federasi Amal akan ditutup. Wajah Sue Zhen menjadi gelap. Presiden berbicara omong kosong, bagaimana Federasi Amal bisa menutup pintunya? He Jian berkata sambil tersenyum. Bagaimana dia tahu bahwa pria di depannya benar-benar bisa menentukan hidup dan mati dengan satu kata? He Jian dan kalian semua telah dipecat, lanjutkan penyelidikannya. Sue Zhen berkata dengan dingin. Boom, apa? Bagi He Jian dan yang lainnya, keputusan ini bagaikan sambaran petir. Sue Zhen melirik keempat wakil presiden di belakangnya lagi dan berkata, kami akan mengambil inisiatif untuk mengajukan penangguhan inspeksi setelah masalah ini diselesaikan. NN, saya mengerti, wakil presiden segera setuju. Ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan mereka. He Jian dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Apa latar belakang grup Yunting? Bahkan ketuanya secara sukarela memberhentikan sementara. Oke, mari kita periksa catatannya dulu. Jangan mengeluh. Kata Ye Junlin, dimengerti, pemimpin, Sue Zhen dan yang lainnya segera memimpin jalan. Fang Ziqing menatap Ye Junlin dalam-dalam, dia sebenarnya berpura-pura menjadi harimau. Memanfaatkan kekuatan bos besar, dia memamerkan keperkasaannya. Apakah mereka masih disebut pemimpin? Ye Junlin benar-benar berpura-pura. Setelah sekelompok orang datang ke Federasi Amal, semuanya segera diketahui. 1 miliar yuan memang disumbangkan oleh Yunting Group, dan tidak ada hubungannya dengan Sansing Group. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Ye Junlin bertanya, tidak perlu pemimpin, saya sudah menanganinya dengan benar. Sue Zhen segera mengatur dan mengeluarkan pengumuman publisitas, telah dipastikan bahwa itu adalah amal yang dilakukan oleh Yunting Group. Saya juga menghubungi surat kabar dan media besar untuk melaporkan kegiatan amal Yunting Group. Sertifikat dan penghargaan juga dikeluarkan. Aku tidak membutuhkan benda ini, tapi kamu harus bersiap, ini adalah prosedur hukum. Ye Junlin melotot, dan Sue Zhen sangat ketakutan. Benar, beritahu saya bahwa Sansing Group tidak menyumbangkan uang di pesta amal. Kata Ye Junlin, grup Sansing ingin menjadi serigala putih dengan tangan kosong. Mustahil ini, Sue Zhen ragu-ragu, bagaimanapun. Sansing Group adalah perusahaan yang kuat dan asing. Masalah ini sangat sulit untuk diatasi, Ye Junlin mendengus dingin. Saya akan segera melakukannya. Tetapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, apakah grup Sansing itu? Segera media berita besar berturut-turut mengajukan pertanyaan. Kapan proyek amal 1 miliar Sansing Group akan tiba? Apakah itu benar-benar amal atau hanya untuk ketenaran dan gimmick? Kabar tersebut dibenarkan oleh Federasi Amal. Jadi begitu siarannya keluar, seluruh Suzhou dan Hangzhou berguncang. Grup Sansing benar-benar bukan hal yang baik, bukan? Bukankah sumbangan 1 miliar datang pada saat pesta amal? Malu. Anda bahkan memfitnah grup Dongtian di pesta itu, ini bajingan. Benar saja, angin berbalik ke arah yang sepihak. Grup Sansing mengalami krisis, dan reputasinya rusak parah. Di kantor grup Sansing cabang Suzhou Hangzhou, Afterglow menghisap cerutu dengan ekspresi muram. Aneh, aku memberitahu Sue Zhen dengan baik, dan aku mempekerjakan beberapa wakil presiden dan direktur. Mengapa ada yang tidak beres? Yu Hui bingung. Saat ini, orang-orang dari Federasi Amal datang ke pintu. Halo, Tuan Yu, kami tidak memaksakan 1 miliar, tetapi perusahaan telah memutuskan untuk mengadakan pesta amal. Saya pikir lebih baik tidak menyesalinya. Jika tidak maka akan mempengaruhi reputasi Sansing Group. Yu Hui mengertakkan gigi. Membayar 1 miliar, dia akan menjadi gila. Sansing Group pada awalnya tidak berencana membayar 1 miliar yuan.
yang berarti dia tidak pandai melakukan sesuatu dan rugi sia-sia. Bang bang bang, Yu Hui membanting meja dengan marah. Halo, grup Yunting. Saat ini, Yu Hui menerima telepon. Terdengar suara menderu dari ujung sana. Yu Hui dimarahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan wajah cemberut. Tuan Pu Haizen akan berada di Suhang sebentar lagi, pergilah menemuinya. Tuan Pu Haizen akan mengurus masalah ini setelah Suhang. Anda hanya perlu membantunya. Mendengar nama ini, ekspresi Yu Hui berubah drastis. Park Haizen adalah putra Park Tianxin, manajer umum Sansing Group di Tiongkok. Keduanya adalah anggota langsung dari keluarga Sansing Group di Korea Selatan, dan mereka mengendalikan segalanya di Tiongkok. 100 miliar dari faksi Yuan Sanhe diam-diam diambil, yang merupakan mahakarya Park Tianxin dan putranya. Park Tianxin adalah eksistensi yang mampu melawan Yuan Sanhe. Putranya bahkan lebih menakutkan. Yu Hui tahu apa artinya Park Haijin datang ke Suzhou dan Hangzhou. Ini benar-benar mesum. Pukul 4 sore. Perasaan senang sesudah mengalami kesenangan memimpin sekelompok besar orang menunggu di persimpangan jalan raya. Segera setelah itu, konvoi tiba. Mobil kedua adalah Ferrari Rafa seharga 40 juta. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda dengan rambut biru dan jas beranting keluar dari atas. Ada senyuman di bibirnya. Datanglah ke depan perasaan senang. Tuan Pu menyambutmu di Suzhou dan Hangzhou, Yu Hui berkata sambil tersenyum sambil membungkuk. Boom! Tapi Park Haizen menjambak rambut Yu Hui dan mengangkatnya ke hadapannya. Yu Hui sangat kesakitan hingga dia menjerit, "Bang!" Park Haijin meninju wajah Yu Hui. Darah langsung berceceran. "Bang, bang!" Pu Haizen meninju wajah Yu Hui beberapa kali berturut-turut. Seluruh wajah Yu Hui berlumuran darah, "Bang!" Akhirnya, Park Haizen menendang perut bagian bawahnya, dan Yu Hui terbang sejauh 7 atau 8 meter. Sambil memegangi perutnya, Gong Cheng Xiami menggeliat kesakitan. Inilah sebabnya Afterglow takut pada Park Haijin. Untungnya, dia adalah agen umum Huaxia, dengan posisi yang relatif tinggi dan berharga bagi Sansing Group. Jika tidak, Park Haizen pasti akan mengirimnya menemui Tuan Yan. Sampah itu semua sampah, Park Haijin mengumpat dengan marah. Apa gunanya membesarkanmu sampah? 1 miliar hilang sia-sia, bahkan reputasi Sansing pun buruk. Pu Haizen tidak bisa marah, dan menarik orang-orang yang datang bersama Yu Hui kepadanya, memukuli mereka sampai setengah mati. Tuan Park Haizen adalah kesalahanku, aku berjanji akan mengganti kerugiannya. Yu Hui merangkak ke arahnya dan berjanji. Selain itu, Tuan Park Haizen, saya mengatur beberapa wanita cantik, semua aktris yang menjadi populer akhir-akhir ini, Sang Shouting, Li Huiwen, Del. Selamat menikmati. Yu Hui melanjutkan, hanya dengan cara inilah nyawanya bisa diselamatkan. Wajah Pu Haizen sedikit melembut, tidak terlalu buruk. Sang Shouting, yang mengkhianati grup Dongtian, mungkin tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Park Haijin teringat sesuatu, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya mendengar bahwa aktris paling populer adalah Zheng Zihan, dan bosnya juga sangat cantik. Ini, Tuan Park Haijin sulit untuk saya lakukan. Yu Hui gemetar. Pu Haizen mendengus dingin dan berkata, kamu tidak perlu datang, saya akan melakukannya sendiri. Ingatlah di masa depan, Suzhou dan Hangzhou hanya bisa menjadi dunia grup Sansing saya datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk tujuan ini. Kata-kata Park Haijin sangat mendominasi. Namun Afterglow sama sekali tidak meragukan keasliannya. Karena Sansing Group cukup kuat, Park Tianxin dan putranya cukup kuat. Faktanya, kekuatan Park Tianxin dan putranya dari Sansing Group sedikit lebih kuat daripada Yuan Sanhe. Tapi kenapa tidak bersikap positif? Alasan utamanya adalah meskipun Anda menang, Anda akan kalah banyak. Jika Anda membunuh 1000 musuh, Anda akan kehilangan 800.
Sekarang faksi Yuan Sanhe telah runtuh, dan seluruh grup Sansing Provinsi Jiangnan mendominasi. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ibu kota provinsi dan belasan kota lainnya, Sansing Group tidak kesulitan mendominasi. Tulang yang paling sulit dipecahkan adalah Suzhou dan Hangzhou. Apalagi setelah Yu Hui terpukul, Park Tianxin segera mengirim putranya ke sana. Sore harinya, budak Sang Shouting dan lainnya yang telah menandatangani kontrak prostitusi disiksa sepanjang malam. Keesokan harinya, Sang Shouting dan yang lainnya langsung dibawa ke rumah sakit. Perasaan senang sesudah mengalami kesenganan sangat ketakutan. Park Hae-jin benar-benar mesum dan dia telah bermain dengan terlalu banyak wanita. Banyak yang meninggal, sebagian besar Andit juga menderita depresi atau telah dirawat di rumah sakit. Lu Mingjia juga sangat ketakutan. Park Hae-jin keluar dan melihat Lu Mingjia. Aku dengar kamu menjadi sangat populer akhir-akhir ini, tapi kamu terlalu mengambang, sekarang kamu adalah tikus jalanan, bagaimana kamu bisa menghasilkan uang untukku? Park Hae-jin bertanya dengan dingin. Lu Mingjia berkata dengan gemetar, saya bisa memfilmkan banyak adegan. Papa, Pu Hae-jin menepuk pipinya, dan berkata sambil tersenyum, apakah film yang kamu buat masih ditonton? Aku, Lu Mingjia terkejut, Park Hae-jin meludah ke tanah. Jilat, aku suka meludah kemana-mana, dan kamu harus menjilat ludahku di masa depan, ini tugasmu. Park Hae-jin tertawa. Tidak, kulit Lu Mingjia berubah drastis, menjadi pucat ada bekas darah. Bisakah dia, seorang bintang besar, melakukan ini? Percepat, Bang. Petugas Pu Hae-jin menendang Lu Mingjia ke tanah. Lu Mingjia menolak untuk menjilatnya hingga bersih. Saya muntah sehari penuh setelah itu, putus asa. Keputusasaan yang tak ada habisnya, jika dia berada di grup Dongtian, dia akan tetap menjadi bintang lalu lintas itu. Nikmati kemakmuran dan kekayaan di masa depan, tapi sekarang saya hanya bisa menahan penyiksaan. Taman Oriental, Fang Ziqing mengendarai Porsche dan mengantar Ye Junlin ke tempat kerja. Li Ziran tersenyum tak berdaya. Sahabatku sangat bangga dan sendirian. Kenapa dia tidak mengajak Ye Junlin bekerja setiap hari? King's Landing juga menawan. Li Ziran tersenyum. Saat mengemudi, dia tiba-tiba melihat sebuah Ferrari melaju di jalur kiri, sepenuhnya melanggar peraturan lalu lintas. Kendaraan di sebelah mereka saling mengelak, mereka yang tidak bisa menghindarinya akan saling pukul, atau menabrak pagar samping. Apa? Detik berikutnya, mata Fang Ziqing melebar, dan bola matanya hendak terbang keluar. Pasalnya Ferrari tiba-tiba melesat ke jalur kanan dan bergegas ke arahnya. Kecepatan Li Ziran tidak lambat, jika dia berpindah jalur lagi akan terlambat. Bang, kedua mobil itu bertabrakan dengan keras. Airbagnya keluar, kalau tidak Li Ziran akan terluka. Orang-orang baik-baik saja, namun ada yang tidak beres dengan kedua mobil tersebut. Apalagi bagian depan Ferrari penyok total, dan Audi 7 RS berwarna plum juga rusak parah. Bang, pemilik Ferrari itu turun, dengan rambut biru dan anting-anting, tampak mengancam. Di belakang Ferrari, beberapa mobil mengikuti, dan puluhan pria berbadan besar berbaju hitam turun dari mobil dan mengepung mereka. Bagaimana caramu mengemudi? Pengikut Park Hae-jin, Park Chang-wook, menendang Audi Li Ziran beberapa kali, bersambung.